I hope you are very well, stay safe and stay healthy. Di episode kali ini gue mau sharing berbagi buat kalian yang mungkin baru mau memulai memakai skincare. Mungkin kalian juga lebih berpengalaman dari gue atau lebih paham juga. Cuman mau ngingetin just in case kalian ada yang lupa, sebenarnya step-step dalam memakai skincare tuh seperti apa sih? Karena saking ada banyaknya produk kan, dari toner, essence, ampul, concentrate, segala macam, dan banyak lah pokoknya. Kadang kalian suka overwhelmed gak sih? Mungkin kalau misalnya kalian ke brand-brand tertentu, mereka tuh ada cara-caranya sendiri. Padahal sebenarnya itu cara yang dibuat oleh masing-masing brand. Atau mungkin karena ada kandungan tertentu, jadi caranya harus seperti ini, seperti itu. Nah, di sini gue mau mencoba membantu kalian gimana caranya pakai skincare yang benar. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue sebelumnya yang mengenai basic skincare yang harus kalian wajib punya, mungkin kalian udah tahu apa itu yang namanya double cleanse. Jadi double cleansing itu adalah first step dalam cleansing your face. Jadi pertama itu ada menggunakan cleansing oil, cleansing balm atau micellar water, kemudian diikuti dengan facial wash. Di sini step yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan membersihkan muka dengan menggunakan hal-hal yang tadi udah gue sebutin, yaitu jadi kalian bisa pilih. Kalau misalnya kalian pakai heavy makeup, kalian bisa menggunakan si cleansing balm. Konsistensinya seperti ini. Semua cleansing balm pasti tipenya balm seperti ini. Caranya kalian ambil secukupnya, kemudian diusap ke tangan, kemudian ke seluruh muka, dan jangan lupa di emulsify. Emulsify itu maksudnya apa? Jadi ambil beberapa tetes air atau ambil air secukupnya, kemudian dibasahi ke muka supaya si cleansing balm ini berubah konsistensinya menjadi milky cleanser. Begitu juga dengan cleansing oil, caranya sama, jangan lupa untuk di-emulsify. Di sini ada DHC Deep Cleansing Oil atau Babor punya yang cleansing, yang high oil. Ini cara pakainya gimana? Ambil beberapa pump secukupnya saja, terus kemudian langsung usap ke muka kalian perlahan. Jangan kasar ya, kayak jangan yang gitu. Pelan-pelan aja sayangi muka kalian. Kemudian setelah itu jangan lupa di-emulsify juga. Menurut gua double cleanse ini penting banget. Kenapa? Karena untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka kita. Karena setelah seharian keluar kan, misalnya kalian ke kantor, terus commuting dan segala macam, itu pasti muka kotor banget. Jadi kalian wajib banget untuk double cleanse. Apalagi kalau misalnya kalian pakai heavy makeup atau daily makeup aja, itu udah wajib banget menurut gua ya untuk double cleanse. Dan kalau misalnya kalian kurang suka atau mungkin muka kalian tidak cocok dengan cleansing oil atau cleansing balm, bisa juga dengan micellar water. Contohnya seperti Bioderma ini. Caranya gimana? Caranya tuangkan ke kapas, kemudian usap ke seluruh muka perlahan ya. Ingat, perlahan, semua dilakukan perlahan, jangan kasar ke muka kalian, kasihan muka kalian. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian punya cotton bambu atau reusable cotton pad. Jadi kita environmental friendly, jadi nggak pakai kapas yang sekali pakai langsung dibuang gitu. Cuman gue lagi mencari sih, di sini ada nggak sih yang jual reusable cotton pad. Kalau misalnya ada yang tahu beli di mana, boleh tolong bantu komen di bawah. Siapa tahu ada yang bisa kasih gue rekomendasi. Thank you. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue, ini step yang amat sangat penting. Yang pertama pastinya sih pakai sunscreen. Kemudian kedua, setelah kalian udah membersihkan semua sunscreen dan makeup, pasti masih ada sisa. Kalian wajib banget untuk pakai facial wash. Ini tergantung pilihan kalian seperti apa, cocoknya di muka kalian seperti apa. Di sini gue pakainya Kiehl's Calendula Dermalogica Ultra Calming Cleanser atau punyanya Clarins yang Gentle Foaming Cleanser. Dan ini biasanya masih banyak yang lain sih, In and Out kayak Sunday Riley Ceramic Sleep Cleanser atau Fresh Soy Face Cleanser. Yang pasti kalian kudu wajib pakai facial wash yang tipenya seperti ini. Yang ini konsistensinya seperti gel bening. Yang ini, kalau yang ini itu bentuknya juga gel tapi dia tuh kayak putih butek, sedangkan ini lebih kayak untuk daily exfoliant sih. Kalau misalnya kalian mau facial wash, mau feeling luxurious atau
segala macam lah. Kalian bisa pakai si Foreo ini. Foreo ini pakainya ketika kalian lagi pakai facial wash atau facial cleanser. Nanti akan ada video terpisah pastinya mengenai si Foreo ini, ditunggu aja ya. Dan kalian pakai ini dengan menggunakan facial wash kalian. Next step, gue mau disclaimer dulu, nanti gue akan membuat video juga kayak sebenarnya barang yang sebenarnya nice to have aja dan gak wajib, tapi gue suka banget pakai toner yang selanjutnya bisa kalian pakai kalau misalnya kalian punya toner atau essence, yaitu setelah cuci muka kalian pakai toner atau essence. Nah, sebenarnya punya toner itu wajib atau enggak sih? Ini nice to have aja. Nah, kalau misalnya kalian mungkin ada pemilihan facial wash yang salah, muka kalian jadi ketarik, disitulah fungsinya toner mungkin untuk balance your pH level on your face. Nah, tapi kalau di sini gue cuma pengen aja punya toner. Dan di sini gue ada Nasivic Juju Artemisia Essence, Kiehl's Rose Deep Hydration, sama Kiehl's Calendula. Jadi ini tergantung sih gue mau pakai yang mana, tapi yang pasti toner itu dipakainya untuk hydration atau melembabkan. Jadi kadang suka ada orang yang misalnya ngambil toner di kapas terus untuk melihat apakah muka udah bersih apa belum. Sebenarnya toner itu bukan melihat muka kalian tuh sudah bersih apa belum. Kalau mau kalian melakukan itu, gunakanlah micellar water Bioderma yang tadi udah gue tunjukin. Nah, kalau si toner ini, cara pakainya langsung tuang ke tangan kalian, terus langsung tepuk-tepuk perlahan ke muka kalian, sehingga kalian tidak buang-buang toner kalian di kapas. Setelah pakai toner, kalian bisa pakai serum. Nah, kalau udah ngomong serum, complicated banget nih. Kalau misalnya kalian pakai serum biasa, yang cuma satu tipe serum, oke, selesai. Abis itu lanjutin ke eye cream. Tapi kalau misalnya kalian mau layering serum kalian harus paham dulu gimana caranya untuk layer serum. Nanti gue juga akan buat video terpisah apa aja sih yang boleh digabung dan apa aja yang nggak boleh digabung. Dan sebenarnya kadang suka ada yang bilang retinol dan vitamin C itu nggak boleh digabung. Maksudnya di sini adalah misalnya produk retinol sendiri, produk vitamin C sendiri. Dan dua ini misalnya dari dua company yang berbeda atau dua brand yang berbeda, dan kalian menghindari untuk menggabungkan keduanya karena kedua-duanya ini ketika digabungkan malah menjadi tidak bekerja kimianya. Maksudnya yang harusnya efektif tapi malah tidak jadi efektif karena kedua ini digabungkan. Tapi beda cerita kalau misalnya di satu produk itu sudah ada retinol dan vitamin C. Contohnya adalah punyanya si Peter Thomas Roth yang Retinol Fusion PM. Di sini dia menggabungkan retinol, vitamin C, and E. Nah, kalau misalnya produk yang seperti ini lain ceritanya. Ingat ya, kalau misalnya double layering kayak retinol dan vitamin C yang berbeda, itu kalian harus benar-benar ngertiin dulu semua, paham luar dalam mengenai ingredients-nya dan apakah ada senyawa kimia yang menyeimbangkan untuk ingredients lainnya. Nah, itu ribet kan? Jadi kalian kalau mau mencari solution yang seperti itu, lebih baik cari seperti ini yang Peter Thomas Roth. Ini contohnya retinol dan vitamin C yang bisa digabungkan dan it works very well on my skin. Jadi hati-hati jika kalian mau layering your serum. Atau kalau misalnya kalian mau layering serum yang simple, misalnya untuk menghilangkan flek atau bekas jerawat, atau mau menghilangkan hyperpigmentation, dan kalian mau layering yang paling aman adalah menggunakan hyaluronic acid. Kenapa? Karena hyaluronic acid itu retain water 1000 kali, dimana maksudnya adalah mengikat molekul air 1000 kali di dalam lapisan kulit kita. Contohnya ini gue ada Dr. Babo Hydrocellular Infusion, atau punyanya Allies of Skin Triple Hyaluronic Antioxidant, atau Hyaluronic Marine Hydration Boosternya Dr. Dennis Gross. Nah, 3 produk ini cuma contoh aja, kalian bisa mencari di luar sana yang benar-benar pure hyaluronic acid dicampur dengan serum kalian seperti yang ada AHBHA-nya atau ada PHA-nya. Nah, itu sangat aman untuk digabungkan dengan hyaluronic acid. Misalnya ada contoh lagi, muka kalian itu super sensitif tapi dehydrated, kalian bisa menggabungkan dengan hyaluronic acid atau ceramidin, kemudian digabungkan dengan Cicapair atau Centella Asiatica. Bisa bermacam-macam produknya, cuman kalau gue pakainya Dr. Jart dan Cicapair Derma Green Solution Serum.
itu juga bisa. Atau misalnya kalian pakai produk-produk AHA lainnya seperti Drunk Elephant yang pink, yang glycolic serum, atau Sanderelli lactic acid treatmentnya, itu boleh dicampurkan dengan hyaluronic acid supaya nggak terlalu keras juga di muka kalian. Tapi kalau misalnya kalian sudah pakai itu, untuk tonernya bisa kalian pilih yang lebih hydrating kalau misalnya kalian pakai toner, atau kalau kalian pakai tonernya yang ada AHA-nya juga seperti Glow Tonic ini punyanya Pixi. Kalau misalnya muka kalian udah terbiasa digabungkan toner Pixi ini dengan misalnya Drunk Elephant, it's fine. Tapi kalau misalnya belum, mungkin sebaiknya diganti dengan toner yang penuh dengan hydration. Kalau balik lagi, kalau misalnya kalian pakai toner, kenapa? Karena takutnya ini bisa over exfoliate your skin, dan ini takutnya terlalu sensitif untuk kulit kalian. Terus gimana Cheese kalau misalnya tipenya tuh ampul? Nah, kalau misalnya kalian udah pakai toner, atau kalian misalnya nggak pakai toner sama sekali, kalian bisa banget menggabungkan hyaluronic acid dengan ampul atau concentrate seperti ini. Yang gue tunjukin ini ada punyanya Dr. Babo. Ini benar-benar targeted untuk solusi muka kalian. Jadi kalau misalnya udah pakai ini, kalian cukup pakai ini aja, nggak perlu pakai yang lain, misalnya digabungin ke punyanya Drunk Elephant atau apa, karena ini benar-benar one step solution, dimana di sini konsentratnya sangat tinggi, kandungannya sangat tinggi, jadi disarankan pakai ini aja juga udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian merasa muka kalian kering, bisa banget ini digabungin sama hyaluronic acid dan si konsentrat ini. Tapi bisa juga kalian langsung pakai ini aja, nggak perlu pakai yang lain. Cis, misalnya nih ya, dari sekian banyak kita ambil contoh Sulwhasoo lah. Cis, kalau Sulwhasoo gimana? Itu kan ada banyak, ada first step lah, second step serum lah. Nah, caranya gini, mereka kasih tahu yang pertama kali menjadi serum mereka adalah First Care Activating Serum, which is yang ini. Nah, kalian bisa pakai yang ini dulu, kemudian diikuti dengan serum Sulwhasoo yang lain-lainnya, misalnya yang Bloom Stay Vitalizing Serum, atau misalnya yang Jom Complexion, atau yang Invigorating Serum. Itu tergantung balik lagi dari brandnya masing-masing. Terus Cheese, kalau misalnya gue punya yang kayak gini, ini gimana cara pakainya? Yang water itu pasti duluan, kemudian diikuti dengan serum, setelah itu eye cream, kemudian baru si krimnya atau emulsion. Karena kalau di Sulwhasoo penamaan emulsion itu moisturizer buat pagi, sedangkan kalau yang ini moisturizer buat malam. Itu jadi balik lagi tergantung masing-masing brandnya, bagaimana cara mereka mengatur skincare rutin dalam produk-produk mereka. Lanjut, setelah itu pakai apa, Cis? Setelah kalian pakai serum, oh ya by the way, kalau misalnya kalian punya fine lines atau apa di bawah mata kalian, kalian bisa banget pakaiin serum retinol kalian di bawah mata, kemudian ditambahin moisturizer. Sebenarnya eye cream itu perlu apa enggak, itu juga nice to have aja, tapi kalau misalnya kalian memang mau pakai banget eye cream, pakainya setelah serum. Tergantung sih, kalau misalnya eye cream kalian sudah mengandung banyak kandungan ini itunya, bisa dipakai sebelum serum atau after serum. Kemudian setelah memakai eye cream bisa dilanjuti dengan moisturizer kalian. Setelah moisturizer apa? Kalian bisa pakai face oil. Face oil wajib apa enggak? Nice to have. Kemudian selain face oil, kalian bisa juga pakai facial mist atau misalnya ditutup dengan sleeping mask. Yang contohnya seperti ini, Laneige sleeping mask, yang water sleeping mask. Itu dia. Nah, kalau misalnya kalian punya masalah dengan akne kalian, pakai dulu semua rangkaian kalian. Dan kalau misalnya kalian lagi ada akne di bagian tertentu, hindari pemakaian serum di bagian itu, tapi tetap dikasih moisturizer. Kemudian akne tersebut ditotol dengan acne treatment kalian. Contohnya di sini gue Mario Badescu. Nah, kalau ini gimana caranya? Kalian ambil Q-tip, buka tutupnya, terus celupkan Q-tip ini ke sedimentingnya, kemudian hasil sedimenting yang ada di Q-tip itu ditotol-totol ke targeted area kalian, ke bagian yang berjerawat saja ya.
Jangan lupa seminggu 2 kali kalian juga perlu exfoliate your dead skin cells, untuk exfoliate sel kulit mati kalian dengan menggunakan berbagai macam exfoliator. Bisa berbagai macam bentuknya, ada yang bentuknya seperti ini dari Fresh, glow boosting treatment facialnya dia yang glow powder, atau menggunakan exfoliant dari Dermalogica seperti Daily Microbiome ini, atau bisa juga dengan masker seperti punyanya Kiehl's yang Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Ini juga fungsinya untuk exfoliate. Nah, ini dipakainya kapan? Setelah kalian pakai facial wash. Jadi seminggu 2 kali sempetin waktu kalian untuk menggunakan exfoliator, entah itu enzyme powder atau yang berbentuk powder, atau yang berbentuk masker, atau yang berbentuk scrub seperti ini dari Fresh. Kalau misalnya muka kalian yang sensitif, lebih baik menggunakan yang berbentuk powder karena ini ada microbeads-nya. Kalau misalnya untuk yang muka combination dan sensitif, ini bisa digunakan 2 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gue contohnya, karena gue gampang banget komedo, jadi bisa banget pakai ini hanya di area hidung saja. Tapi kalau misalnya yang ini kayak exfoliator lainnya, itu cukup seminggu 2 kali aja. Jangan sampai muka kalian over exfoliate, karena kalau over exfoliate stratum corneum kalian jadi tipis atau lapisan kulit muka kalian yang paling luar akan menjadi tipis dan super sensitif. Dan kalau misalnya rutin pagi tuh kayak gimana sih, Cis? Rutin pagi simple, kalian gak perlu double cleanse karena kan semalam udah banyak treatmentnya kan. Kalian bisa memilih untuk tidak pakai facial wash sama sekali, atau bisa juga pakai facial wash. Kalau gue tim yang pakai facial wash lagi, kemudian pakai eye cream, serumnya biasanya gue pakai yang kayak kan antioksidan kayak vitamin C, itu bagus banget untuk digabungin sama sunscreen. Pakai moisturizer, dan jangan lupa kudu banget wajib pakai sunscreen. Sekian gimana sih caranya pakai skincare routine, how to perfect your skincare routine. Semoga ini berguna bagi kalian. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!